Aduh, jangan nawar lagi dong. Harga saya sudah pas semua. Kayaknya uang saya kurang hari ini, lagian cuma buat mata sok. Gak perlu sebanyak ini, Bang. Ini semua berapa? 6 ons, 3 yuan. Jadi 3 yuan 7 dikurangi 3 yuan, sisanya ini 7, mau dong? Oke, saya terima. Nggak bisa gitu. Kenapa nggak boleh dijual gitu? Ini kan yang paling besar di antara semuanya. Mana mungkin saya jual 7 mau sama kamu? Bos, Anda baru saja mengatakan 4, 3, 7, 3, dan 3. Berarti ini jadinya 7 mau. Bukan aku. 3 tomat ini $3. Kalau beli satuan ya bukan 7 mau lagi. Mengapa bos? Anda baru saja mengatakan harga sebenarnya. Ah, susah ngomong sama kamu. Tomatnya nggak jadi saya jual. Sini. Berikan padaku. Saya bilang nggak jadi jual. Kamu retur. Retur. Punya saya. Bukan. Cuma beda beberapa mau doang. Kasih ajalah sama dia. Siapa lo? Hei. Hei. Halo. Hei. Kenapa kau naik motorku? Oh, Henry. Kau sendiri yang pencuri. Kalau begitu, naik dan bantu kejadian. Tapi motorku ini kan cuma muat 1 orang. Cerewet banget sih. Loh, kok malah kabur? Belum bayar ya? Tenang, pasti ku bayar. Tuh lihat, di depan. Belok kiri. Kembalikan tasku. Balikin tasnya. Hei, pelan-pelan bawa motornya. Motorku bisa rusak. Ah, jangan ribut. Sudah hampir ketangkap. Kembalikan tasku. Hati-hati sama motorku. Gak apa-apa. Hampir ketangkap. Hei. Semoga motornya gak apa-apa. Motormu baik-baik saja? Gak baik sama sekali. Aku sudah bilang, motornya gak muat buat berdua. Kau bisa benerin motor sendiri. Aku bisa banyak hal. Motor ini ku beli bekas dari pasar loak. Sebenarnya sih tadinya sudah mau rongsok. Tapi berkat tangan dinginku, dia jadi kuat dan setia menemaniku selama 3 bulan. Kau bisa gak sih? Aneh, biasanya bisa. Kenapa sekarang malah mogok? Bilangnya bisa benerin motor, tapi ternyata cuma omong doang. Omong doang? Sini kalau kau bisa benerin sendiri. Sabar. Aku diam aja. Ayo dong tunjukkan kehebatanmu, cepat benerin motornya. Masalahnya apa? Mesinnya rusak. Sialan, barang rongsokan macam apa yang dijual ke aku? Awas ya, nanti kui tagih balik. Ternyata memang benar, isi dunia cuma penuh sama tukang ibul. Mesinmu pasti mesin bekas, kan? Beli barang murahan semua. Mana mungkin bagus? Murah, tapi yang bagus kan lebih enak. Ini semua gara-gara kamu. Aku kan sudah bilang gak bisa naik berdua. Kamu malah maksa. Maksudmu, kamu mau aku ganti rugi mobilmu? Aku memang matre, tapi setidaknya aku nggak bakal meras orang. Sialan, apa sebenar aku? Mau kemana? Pulang. Pulang? Gimana caranya? Ya gimana lagi? Jalan kaki lah. Jangan ikutin aku ya. Aku nggak mau kena lagi. Kamu ngaco ya? Kamu mau pulang, aku juga mau pulang. Jalanan ini punya kamu. Udah, jangan ikutin aku. Siapa juga yang ngikutin kamu? Kamu lapar? Nggak. Perutmu aja udah keroncongan, ngaku aja sih. Udah nggak usah gengsi, makan dulu sana. Makan apa? Orangnya ada makanan. Nih, makan ini. Itu kan masih mentah.
Kita nggak punya panci, nggak punya api. Gimana mau masak? Gimana kalau kita jalan agak jauh aja buat nyari makan? Nggak mau. Aku capek, udah nggak kuat jalan. Capek? Ya udah deh. Udah. Sini, duduk dulu. HM. Kamu hebat banget. Kok bisa segalanya? Aku kuliah di luar negeri, sering camping. Ini tuh basi banget tahu. Oh. Terus kita mau ngapain sama tusuk sate ini? Oh, buat bakar kentang ya? Reaksimu cepat banget, pintar. Biasa aja lah. Nih, kentangnya buat kamu. Oke. Makasih udah bantu aku ngejar copet tadi. Bantu kamu? Enak aja. Kalau nggak dilihat orang, mana peduli aku sama kamu? Motor kesayanganku si hitam. Jadi rusak gini. Siapa sih si hitam? Si hitam tadi udah gagah berani bantu kamu ngejar copet. Masa kamu nggak tahu siapa dia? Dia motor kesayanganku. Ya udah aku ganti rugi deh. Aku traktir kamu makan terong. Ini bisa dimakan? Tinggal tunggu agak dingin, kupas kulitnya, langsung bisa dimakan. Oh ya? Nih, lanjutin bakarnya. Aduh, panas. Pelan-pelan dong. Wangi banget. Suaramu lantang, galak, bisa benerin motor, bisa nangkap maling. Gak nyangka ternyata kamu anak orang kaya. Menurutku, ngerti hal-hal gini nggak banyak artinya buat hidupku. Oh, buat hidupmu gak ada artinya. Tapi buat nyawamu, harusnya ada artinya dong. Kalau kamu gak ngerti ini, kamu cuma bisa makan kentang mentah sama terong mentah. Gak mati kelaparan, paling juga sakit perut. Aduh panas. Panas banget. Sebentar, aku minum dulu. Aku juga mau. Kamu ketawa apa? Gak ada apa-apa. Kita mirip banget kayak pacar. Kamu membosankan. Kamu yang membosankan. Kenapa kamu lepas baju? Malam sepi, berdua saja. Menurutmu bisa ngapain? Aku peringatkannya, aku ini sudah terlatih. Aku ini pakai sabuk hitam. Aku peringatkan kamu. Hebat juga ya. Ayo, coba coba. Ayo. Siapa takut? Pria sejati gak berantem sama cewek. Siapa juga yang mau lawan kamu? Dengar ya. Kalau aku benar-benar mau ngapa-ngapain kamu, kamu gak akan bisa melawan. Dik, gak apa-apa kok. Belum tentu. Aku sudah bilang, jangan macam-macam sama aku. Aku cuma lihat kamu kedinginan, mau ngasih jaket. Kenapa kamu tendang aku? Maaf ya. Nggak apa-apa kan? Pakai bajunya. Kamu tendang aku, terus kenapa ikutin cara jalanku? Nggak enak badan. Kamu mau ke toilet? Iya, Bener kan tebakanku? Pohon banyak begini, pilih aja satu. Bereskan saja di sana. aku takut gelap. Temenin aku. Sudah, sudah. Cepatlah. Jangan menoleh, jangan ngintip. Siapa juga yang mau lihat kamu? Berani saja kamu coba. Kalau gitu, tutup telingamu pakai tangan sambil nyanyi. Tutup telinga, nyanyi. Nah, cepat tutup telinga dan nyanyi. Siapa juga yang mau dengar kamu? Cepat tutup telingamu pakai tangan. Kalau tidak, aku tidak bisa pipis.
Capek banget, ngantuk banget. Ngantuk banget. Tahan sedikit lagi, kita sudah hampir sampai. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak kuat jalan. Biar aku duduk sebentar. Gini aja deh. Aku sulap, biar kamu senang. Sulap apa? Seru nggak? Udah, ada enggak? Makan. Biar ku cari dulu. Rasanya. Oh, Lihat baik-baik, ya. Lihat baik-baik. uangnya mana? Loh, uangku mana? Heh, kamu sembunyiin uangku di mana? Di lengan baju ya? Uangnya kamu simpan di mana? Nggak usah dicari. Kalau ketemu, bukan sulap namanya. Terus uangku mana? Balikin dong. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat. Oh bisa? Keren banget. Ajarin aku dong, gimana caranya? Keren banget. Kamu nggak tahu, rahasia sulap itu rahasia profesi. Nggak boleh dikasih tahu. Ayolah, ajarin aku dong. Nggak bisa. Pelit. Ayo cepat ikut. Cepat. Nanti gelap. Jalannya pelan-pelan dong, tungguin aku. Kita ketemu jalan. Tempat ini pasti banyak mobil. Pasti bisa dapat. Cepetan. Taksi. Naiklah. Kamu naik aja. Uangku nggak cukup. Kamu jalan kaki pulang aja. Kamu gila? Mau jalan sampai sejauh apa? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kamu udah jalan seharian, nggak capek apa? Tolong, kamu pulang duluan aja. Kalau gitu. Buat apa aku minta uangmu? Aku jalan kaki pulang. Aduh, bagaimanapun kamu udah bantu aku banyak banget. Gini aja, anggap aja aku pinjam. Nih, ambil. Ini kartu nama hotelku. Kalau kamu udah ada uang, datang aja ke hotel, bayar ke aku. Anggap aja uang ini aku pinjam dari kamu. Pasti aku balikin. Oke. Makasih ya. Hari. Iya. Ini Shinru kan? Shinru. Ayah. Ayah, duduk dulu. Semalam pergi kemana? Shinru. Kamu akhirnya pulang juga. Ayo makan bubur. Semalam tidak pulang. Juga tidak telepon ayah. Iya, benar. Kami mencarimu semalaman, HPMU juga tidak aktif. Semalam aku ke rumah teman kuliah. Ngobrol semalaman, jadi tidak pulang. HP-ku juga mati. Aku takut terjadi apa-apa padamu, jadi pagi-pagi ke sini. Sekalian buatkan bubur untuk paman. Terima kasih ya, Siakian. Sama-sama. Oh iya, aku harus berangkat kerja. Kalian makan saja. Nanti malam aku jemput kamu ya. Nanti saja, kamu pergi kerja dulu. Jangan begitu, sudah diputuskan. Tolong ya, sampai jumpa. Ayo makan. Ayah kenapa? Sesak dada lagi? Penyakit lama. Tidak apa-apa, sebentar juga mereda. Periksa ke rumah sakit saja. Tidak usah. Ke rumah sakit itu butuh uang. Kamu sampai sekarang juga belum dapat kerja. Lebih baik hemat, keluarga kita juga pas-pasan. Tidak apa-apa. Kalau sakit tetap harus periksa ke dokter. Ini penyakit lamaku. Pergi ke dokter juga buat apa? Kamu kangen mama lagi ya? Iya. Mamamu belum sempat menikmati hidup enak, sudah pergi. Selalu ikut aku hidup susah. Aku bersalah sama mamamu. Yah, jangan berpikir begitu. Mama pernah bilang, dia tidak pernah menyesal hidup sama ayah. Mamamu itu perempuan baik. Ayah tidak tahu kapan. Pasti menyusul dia juga. Sudah dekat. Yah,
Jangan ngomong sembarangan. Lahir, tua, sakit, mati. Itu fase yang pasti dilalui setiap orang. Aku juga tidak kepikiran macam-macam. Cuma khawatir sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Aku mau terus sama ayah. Mana bisa begitu? Kamu ini anak perempuan. Cepat atau lambat pasti menikah. Ayah kasih tahu ya. Si Tian itu anak yang baik. Bagus sekali. Kamu harus bisa hargai dia. Jangan gampang marah-marah. Sabar kayak apapun, lama-lama kabur juga dia dibuatmu. Pergi ya pergi saja. Aku tidak takut. Aku cuma butuh ayah. Ayah cepat atau lambat pasti pergi juga. Yah, jangan ngomong lagi. Sudah, tidak ngomong lagi. Kita makan sekarang ya. Iya, Aku bantu ambilkan obat dulu ya. tidak usah. Sudah habis. Habis tidak apa-apa. Nanti aku belikan lagi. Sudahlah. Tidak usah keluar uang lagi. Kata dokter, obat ini bagus buat pembuluh darah. Berapapun harganya harus dibeli. Kamu tidak usah khawatir. Yah. Ayo makan. Ke Jalan Chun Feng berapa? Ya sesuai argo saja. Aduh, hitung lebih murah saja, Pak. Nggak usah pakai argo. Kalau begitu, 15.000 saja. Mahal amat. Kemarin saja cuma 13.000. Pak, jangan ngerjain saya dong. Ya sudah, kalau gitu pakai argo saja. Kalau tidak, 12.000 ya. Ini dari kota lama ke kota baru. Cuma belasan ribu aja nawar-nawar. Itu kan harga argo. Sekarang saya nggak minta argo. Nggak minta kwitansi juga. Hitung murahan dikit napa, Pak? Lagian sekarang lagi sepi penumpang. Antar saya sekali aja ya, Pak. Nggak pernah ketemu cewek kayak kamu. Nggak, naik. Oke. Halo, si Jun. Ada apa? Ada kabar soal keluarga Sinhui lagi. Nggak tahu beneran apa nggak. Oke, kirim alamatnya ke aku. Siap. Udah berapa kali ini? Selalu info palsu. Nggak tahu ini beneran apa nggak. Oh iya, cepetan balik deh. Banyak urusan di kantor. Nungguin kamu. Banyak kontrak yang harus kamu cek ulang. Oke, aku ngerti. Kirim kontraknya ke email aku ya. Kalau nggak ada halangan, aku balik dalam 2 hari ini. Oke deh. Dah. Kamu jangan-jangan sengaja nyari aku, ya? Siapa juga yang nyari kamu? Iya, aku emang nyari kamu. Kenapa? Jadi kamu nyari aku apa enggak, sih? Sebenarnya nggak ada niat buat nyari kamu. Tapi mau gimana lagi? Jadi ujung-ujungnya kamu nyari aku juga. Iya, deh. Tapi jangan ger dulu, ya. Gak apanya? Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau bayar utang. Kamu tuh jangan senyum-senyum terus, deh. Nyebelin banget tau nggak? Oke, nggak senyum lagi. Apaan? Bayar utangnya, dong. Oh, nih, ambil. Udah, ya. Nggak ada utang lagi. Beneran dibayar? Memangnya aku kayak orang yang suka ngemplang? Mirip, sih. Dasar mulutmu emang nggak pernah ada bagusnya. Sini, coba tanya siapa aja. Aku tuh orangnya jujur banget dan bisa dipercaya. Nggak kelihatan sama sekali. Habis ini mau ngapain? Urusan kamu apa? Perutku lapar, nih. Makan bareng, yuk. Emangnya urusan aku? Bailey, kenapa? Baik, aku ngerti. Aku pulang sekarang.
Lumayan juga. Itu. Ayahku sakit, masuk rumah sakit. Tapi sekarang aku nggak punya uang. Bisa nggak kamu? Udah, kalau kamu nggak enak, ya udah nggak apa-apa. Tunggu dulu. 5.000 cukup nggak? Cukup, cukup. Kamu bawa uang sebanyak ini di dompet? Kalau nggak apa-apa, ketemu orang tua lagi sakit. Orang yang dirawat di rumah sakit, gimana nggak bantu? Kita baru kenal sebentar. Kamu nggak takut aku nipu kamu? 5.000 cukup buat ngetes sifat aslimu. Worth it. Kamu ngomong gitu, nggak takut aku nggak jadi minjamin? Nih, ambil. Makasih ya. Aku duluan. Ya banget. Nggak usah, nggak usah. Aku bisa sendiri. Permisi, Liming di kamar berapa ya? 501. Yah. Kenapa lagi sih? Aku nggak apa-apa. Kok kamu bisa ke sini? Bibili telepon, bilang kamu masuk rumah sakit. Aku khawatir banget takut kenapa-kenapa, jadi langsung ke sini. Kata dokter gimana? Kamu belum tahu Bibili? Dikit-dikit dibesar-besarin. Pasti bikin kamu panik ya. Nggak apa-apa. Cuma pusing sama sesak napas dikit, nggak ada yang serius. Istirahat sebentar juga sembuh, bisa langsung pulang. Kamu sebaiknya rawat inap semalam. Diobservasi dulu ya. Nginep di rumah sakit mahal, aku nggak mau. Yah. Nggak mau juga harus. Lagi pula akhir-akhir ini kamu sering ngeluh dada sesak, kan? Beneran nggak ada apa-apa. Kamu nggak usah khawatirin aku. Aku baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Kamu tuh ya, malah kamu sendiri. Yah, aku udah segede ini masih dianggap anak kecil juga. Setiap hari diingetin terus. Pagi diingetin, siang diingetin lagi. Segede apapun tetap anak aku. Orang tua tuh seumur hidup. Cuma mikirin anaknya, mana bisa lepas. Iya ya, tapi soal ini kamu harus dengerin aku. Nginap dulu semalam buat observasi, besok aku jemput lagi. Gimana? Gimana ya? Ya? Anak pintar. Pintar pilih menu andalan. Gimana kondisi ayahmu? Nggak kenapa-kenapa. Aku hampir lupa. Ini sisa uangnya, aku balikin dulu. Aku nggak buru-buru kok. Kalau kamu butuh, ya pakai aja. Utang harus dibayar. Iga rebus sama bambu muda. Makasih ya. Si Cabe lagi ganti pacar baru nih. Nggak tahu. Jangan asal ngomong deh. Pacarnya lumayan ganteng juga ya. Aduh, rese deh. Si Cabe. Ketawa apaan sih? Orang lain kepo. Kamu ikut-ikutan kepo. Kamu udah banget sama orang sini? Ya iyalah. Di daerah sini, siapa sih yang gak kenal aku? Di sini? Berarti dia nggak level buat main di sini. Jangan-jangan kamu itu si bos cewek yang legendaris itu? Kalau aku bos cewek, ngapain juga aku pinjam duit sama kamu? Bener juga ya. Masa ya bos cewek, kejar copet aja nggak bisa? Pinjam duit pun sama aku, orang dari luar kota. Kredibilitasnya kurang banget dong. Kok hambar banget sih? Kamu ini laki-laki apa bukan? Hebat banget ya. Mas, ambilkan yang putih. Wah berani juga. Kalau gitu traktir ya kamu? Kenapa enggak? Bercanda. Hari ini aku pinjam duit sama kamu. Ya pastinya aku yang traktir. Kalau mau berterima kasih, traktir aku makan saja. Terus maumu apa lagi? Mau bayar pakai diri gitu? Gar banget. Takut kamu nggak kuat nerima. Nggak akan kuat, cabai rawitnya pedes banget. Banyak yang diam-diam naksir aku. Itu dia araknya. Makasih ya. Makasih bantuanku. Tantang minum. Kok udah aku? Istrimu aja udah mau kasih kamu tanduk. Masa aku nggak nelpon kamu? Kamu ngomong apa sih, Ngaco? Aku lihat Sindru lagi sama laki-laki. Dia kan emang punya banyak teman, biasa aja kali. Hubungan mereka nggak biasa, mesra banget. Cowoknya juga lumayan cakep loh.
Tapi tidur aku. Udah aku ya. Cepet pulang tidur sana. Kami masih nggak percaya sampai Lena. Aku serius nggak bercanda. Cepetan kamu kesini lihat sendiri. Aduh, mana sempat aku. Udah sana, lakuin aja urusanmu sendiri. Heh, halo? Halo? Ayo minum. Siatian itu Sinru bukan? Paman. Bukan, cuma teman, nggak ada apa-apa. Anak ini, entah pergi kemana lagi. Seharian nggak kelihatan batang hidungnya. Siatian tuh ya. Maaf ya. Sudah repot-repot jemput saya dari rumah sakit. Nggak apa-apa, Paman. Ini sudah jadi kewajiban saya. Sudah malam. Besok kamu masih harus kerja. Pulanglah. Kalau begitu, Paman istirahat ya. Iya. Saya tidur dulu. Kasur di rumah emang paling nyaman. Pelan-pelan. Sini aku tuangin minumnya. Sudah, jangan minum lagi. Kamu sudah kebanyakan. Aku nggak mabuk. Cepetan. Slap. Bersulang terus. Sudah, cukup. Jangan minum lagi. Aku nggak mabuk. Iya, mabuk. Minum sebanyak apapun aku nggak akan mabuk. Iya, aku tahu. Nggak apa-apa. Buang minum aja udah goyang, Mbak. Nggak goyang. Bagus kok. Ayo bersulang. Hei, kenapa kamu lagi sih? Mereka berdua benar-benar nggak kayak teman biasa. Sinru udah mulai mabuk. Aku bohong? Aku anjing. Buruan kesini. Kamu di mana? Aku langsung ke sana. Minum terus. Mampus aja kamu. Kamu masih minum aja. Aku nggak mabuk. Aku nggak apa-apa. Sini. Dengar ya, jangan minum lagi. Kamu nggak akan kuat. Siapa bilang aku nggak kuat? Kalau aku nggak kuat, ku beritahu ya. Kalau aku nggak kuat, mana mungkin aku bisa bertahan sampai sekarang? Bertahun-tahun ini, aku selalu berusaha bilang ke diri sendiri, harus terus bertahan. Nggak boleh tumbang. Aku harus jadi kuat. Tapi aku nggak sanggup. Ibu ninggalin aku sama ayah. Ayah juga harus bolak-balik ke rumah sakit. Setiap hari aku hidup ketakutan. Kalau ayahku kenapa-kenapa? Kalau ayahku nggak ada, aku harus gimana? Aku nggak bisa tidur tiap malam. Sekarang malah nggak punya kerjaan. Biaya berobat ayahku mahal banget. Aku takut beneran nggak sanggup bertahan. Aku nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Sudah, jangan nangis lagi. Kamu tahu apa? Kalian orang-orang kaya ini, mana ngerti susahnya kami orang miskin. Kalian cuma tahu mana yang mahal, mana yang berharga. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Nggak semua penderitaan harus ditunjukkan. Buat dilihat orang lain. Hei, tidur ya? Katanya jago minum. Bangun, ayo bangun. Bos. Ada yang tahu di mana rumah gadis ini? Nggak tahu. Hei, bangun, ayo pulang. Jangan tidur, ayo bangun. Bos, meja ini totalnya berapa? 268. Uangnya saya taruh di meja ya? Siap. Ayo, kita pulang. Topi hijaunya Siatian ini sudah menutupi sampai ke tumit. Ayo, jalan. Akhirnya bisa tinggal di sini juga.
Akhirnya sampai. Nggak perlu dipegang. Hei, mau apa? Mau kemana kamu? Nggak usah dipegang. Hei, dengar ya. Sekarang kamu jangan kemana-mana. Istirahat saja di sini. Lihat deh kelakuanmu kayak apa. Wang Ting. Ada, Kok baru datang sih? Orangnya udah naik dari tadi. udah naik? Yalah, nungguin kamu. Kayak kamu aja yang bego nungguin di sini. Jadi pacar kayak apa sih? Pacarnya aja sampai dirampas orang. Tahu kamar nomor berapa? Mana aku tahu. Tapi tadi aku lihat lift mereka. Berhenti di lantai 9. Bentar. Walau aku nggak ikut naik. Tapi aku perhatiin lantainya. Pinter kan aku? Ngomong-ngomong. Cowoknya lumayan ganteng juga loh. Diam lo. Gak bisa gitu dong. Udah kebuka nih. Lantai ini. Ayo. Sebelah sana. Buka pintunya. Buka. Nyari siapa? Gue nyari pacar gue. Sayang, siapa sih? Dia siapa? Maaf, maaf. Tolong ya, tolong bawa bajuku buat dicuci. Oke, Makasih. sama-sama. Sinru. Kemarin kamu pergi ke Hotel Anyu, ya? Siapa laki-laki yang sama kamu itu? Kamu membuntutiku? Kalian lagi ngomongin apa? Yah, nggak apa-apa. Om, kemarin Sinru tidur di hotel sama laki-laki lain. Sinru, apa maksudnya ini? Yah, bukan begitu. Kamu jangan asal nuduh di depan aku. Ya enggak? Aku asal nuduh? Kamu sendiri yang paling tahu. Awalnya aku nggak percaya omongan Wang Ting. Tapi lihat kamu, pakai baju laki-laki tanpa celana. Cuma dibalut handuk pulang ke rumah. Kamu kira kamu kayak apa? Kamu lebih percaya omongan orang lain daripada aku? Apa di matamu aku ini nggak punya kepercayaan sama sekali? Aku juga mau percaya sama kamu. Aku juga nggak mau curiga. Tapi, Kamu tetap nggak percaya aku. Cukup. Sinru, aku juga nggak mau curiga sama kamu. Kalau kamu nggak melakukan hal yang menyakiti aku, bilang saja. Tadi malam, laki-laki yang sama kamu itu sebenarnya siapa? Sinru.
Kamu jelasin baik-baik saja sama si Atian. Ya, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Kok kamu pulang sepagi ini? Harusnya kamu tetap di rumah sakit buat observasi. Soal urusanku, kamu nggak perlu khawatir. Lihat, papa sampai dibuat marah begini. Kalau cinta, harus percaya 100%. Jangan cuma gagal omongan sekali 2 kali, langsung curiga. Kalau kamu nggak percaya juga, mending kita putus saja. Putus. Sinru. Kok kamu senaknya bilang putus sih? Dua orang kalaupun ada masalah, harus diselesaikan baik-baik. Jangan dikit-dikit bilang putus. Yah, bukan itu maksud aku. Sinru, aku beneran gak bermaksud begitu. Si Atian. Dalam urusan apapun, jangan dengar omongan sepihak saja. Semua butuh bukti. Kamu ini pengacara, harusnya paham betul. Lagi pula, aku yakin Sinru nggak akan melakukan hal seperti itu. Ada kata-kata yang sekali keluar, nggak bisa ditarik lagi. Jangan karena emosi sesaat, mulut asal ngomong. Ngerti? Maaf, aku terlalu emosi. Karena aku terlalu sama kamu, makanya. Sudahlah, nggak apa-apa. Kamu pergi duluan aja. Urusan nanti dipikirin nanti. Ya udah deh. Aku pergi dulu. Nanti habis kerja aku jemput. Kamu harus tunggu aku ya. Iya. Dia pasti nungguin kamu kok. Cepet berangkat kerja sana. Sinru. Papaku udah bilang gitu. Kamu nanya apa lagi sih? Cepet pergi. Om, saya pergi dulu. Iya, pulang dulu sana. Oh iya, Pak. Kok Papa udah boleh pulang? Kata dokter kan, harus dirawat beberapa hari lagi buat observasi. Papa nggak bisa nemuin kamu. Makanya Papa minta tolong si Atian. Buat jemput Papa pulang ke rumah. Cepetan ganti baju sana. Permisi, Taman Jinlong itu di mana ya? Nggak tahu. Siap. Sama-sama. Sinru. Lee Sinru. Pah, udah sarapan? Pah. Papa nggak apa-apa? Pah, jangan nakut-nakutin aku. Pah, bangun, Pah. Pah. Papa nggak apa-apa? Jangan nakut-nakutin aku, Pah. Pah. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Ayah, bangun, ayah. Jangan bikin aku takut. Aku cuma punya ayah. Bangun, yah. Ayah, jangan bikin aku takut. Gimana keadaan ayah saya? Anda keluarga Liming? Ayah saya perlu dirawat inap, dok.
Kayaknya nggak perlu, kan? Kalau nggak perlu, saya mau bawa dia pulang. Dia nggak dirawat di rumah sakit. Maaf, pasien sudah bertahan sampai detik terakhir. Kalau masih ada yang mau disampaikan, sekarang bisa ke dalam. Apa? Dok? Dokter ngomongin ayah saya, ya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ayah. Ayah. Ayah denger aku ngomong nggak? Ayah. Shinru. Ayah mau pergi. Ayah nggak boleh. Jangan tinggalin aku sendirian. Kalau ayah pergi, aku sendirian, ya. Maafin ayah, Shinru. Ayah nggak bisa janji. Kamu harus jalani hidup baik-baik. Hidup yang berani, ya. Jangan, ya. Aku mau ayah janji. Jangan tinggalin aku. Shinru, dengar ayah. Ayah minta maaf sama kamu dan ibumu. Maafin ayah. Aku bahagia sama ibu, ya. Ayah nggak perlu minta maaf. Kalau ayah benar-benar merasa bersalah sama aku, jangan tinggalin aku, ya. Ayah nggak boleh ninggalin aku sendirian. Seumur hidupku ini, hutang ayah sama kalian terlalu banyak. Terlalu banyak. Sampai kapanpun ayah nggak akan bisa membayarnya. Biar ayah bayar di kehidupan selanjutnya. Ayah nggak boleh bicara begitu. Waktu ayah nggak banyak lagi. Ada satu hal yang selama ini mengganjal di hati ayah. Selama bertahun-tahun ini, ayah nggak pernah bisa melupakan kakakmu. Setelah ayah pergi, carilah dia demi ayah. Baik. 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 Kalau begitu, kamu ikut ayah mencarinya sekarang. Kakak pasti sangat ingin bertemu denganmu. Ayah dan ibu sangat menyesal. Sampaikan padanya. Ayah dan ibu minta maaf. Sejak kecil dia sudah diberikan ke orang lain. Kalau memang bisa, kalian berdua bersaudara. Harus hidup bersama. Kamu harus baik sama kakakmu. Kakakmu sangat menderita. Sejak kecil dia hidup di bawah belas kasihan orang lain. Setiap hari harus lihat muka orang. Shin-er. Shin-er. Shinru. Jangan nangis. Ayah. Jangan nangis. Temui kakakmu. Baik. Lihat apakah dia baik-baik saja. Sampaikan padanya. Ayah dan ibu meminta maaf padanya. Minta dia memaafkan kami. Bisakah kamu? Bisakah kamu berjanji padaku? Baik. Setelah ayah pergi, kamu tidak akan kesepian sendirian lagi. Ayah. Shinru. Kamu pergi ke restoran Yuelai, cari Bos Chen. Dia teman lama ayah. Alamatnya ada di rumah. Di laci kedua di bawah meja. Shinru. Sayangku.
Ayah. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang baik, ayah minta maaf padamu. Tidak, Ayah. Aku baik-baik saja. Ibumu datang. Aku harus pergi. Ayah. Ayah. Kamu tidak boleh pergi. Aku harus pergi. Kamu tidak boleh pergi. Yah. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak boleh pergi. Bangunlah. Bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Bangun. Bangun. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Kalau kamu pergi meninggalkan aku sendirian, aku harus bagaimana? Jangan tinggalkan aku, Yah. Ayah, Ibu. Kalian sekarang pasti sudah berkumpul di surga, kan? Aku benar-benar merindukan kalian. Apakah kalian baik-baik saja di sana? Mulai sekarang, aku sudah belajar untuk hidup sendiri. Di sisiku, masih ada Xiatian yang menemani dan menjagaku. Mulai hari ini, aku akan menjadi sangat kuat, sangat kuat. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Dan juga, besok aku akan berangkat mencari kakak. Setelah menemukan kakak, aku pasti akan segera membawanya pulang untuk menengok kalian. Paman, Bibi, kalian tenang saja. Aku pasti akan merawat Shinru demi kalian. Aku nggak akan biarkan dia terluka sedikit pun. Besok kamu berangkat cari kakakmu ya? Iya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku kan bisa izin cuti dari kantor. Dan ikut kamu. Nggak usah. Aku cuma pergi beberapa hari, bisa sendiri. Aku kan khawatir sama kamu. Benar-benar nggak ada yang perlu dikhawatirin. Aku bisa sendiri. Jangan anggap aku anak kecil terus. Aku tak anggapmu anak kecil, cuma khawatir saja. Kenapa nggak tenang? Cuma naik mobil beberapa jam doang. Xiatian, kok kamu beli barang sebanyak ini? Aku tahu kamu nggak sempat, jadi aku beliin keperluan sehari-hari. Harusnya semua bisa kamu pakai di sana. Makasih ya, Xiatian. Kamu selalu baik banget sama aku. Hari ini aku lihat ramalan cuaca. Katanya cuaca di sana nggak begitu stabil. Bawa baju ekstra, jangan masuk angin. Kamu harus jadi baik. Iya, tahu. Sebenarnya aku pengen banget ikut kamu, tapi aku benar-benar nggak bisa izin cuti. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Kamu sendirian harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku duluan, paham? Paham. Kalau gitu malam ini kita makan bareng ya? Aku harus bersama kamu. Perpisahan apaan? Aku kan cuma pergi beberapa hari. Kan ini pertama kalinya kita pisah. Aku nggak rela ninggalin kamu. Iya. Shinru datang. Shinru datang. Shinru, ayo cepat. Aku udah nunggu kamu dari tadi. Xiatian, Shinru datang. Oke. Shinru. Dari kita kenal, dekat, sampai akhirnya saling cinta. Hari-hari yang kita lalui bersama terasa begitu hangat. Kecantikan, keceriaan, dan kepintaranmu selalu meyakinkanku. Betapa besarnya kekuatan cinta itu. Hari ini, ayo kita lakukan sesuatu bersama.
Sekarang, ayo pecahkan balonnya. Shinru, maukah kamu menikah denganku? Terima. Terima dia. Shinru, kamu tahu nggak? Cincin ini ditinggalkan nenekku untuk ibuku. Ibu berpesan, kalau aku bertemu gadis yang kusuka, berikanlah cincin ini padanya. Shinru, menikahlah denganku. Terima dia. Terima dia. Iya, terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Ambil cincinnya. Ambillah. Cepetan ambil. Kamu bangun dulu, Xiatian. Kamu iakan dulu. Bangun dulu, kamu tahu kan aku paling benci dipaksa. Cepat bangun. Kamu nggak suka sama aku? Ini bukan soal suka atau nggak suka. Papa aku baru aja meninggal. Makanya aku mau jagain kamu seumur hidup. Aku sendiri belum yakin dengan masa depanku. Maaf ya, Maksud kamu? waktunya belum tepat buat kita sekarang. Lagian pikiranku lagi kacau. Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau ada perubahan apapun. Shinru, katakan padaku. Kapan waktu yang tepat? Tunggu sampai aku menemukan kakakku dulu. Kakakku satu-satunya keluargaku sekarang. Sebelum menemukannya, aku tidak bisa memutuskan apapun. Aku mengerti. Setelah kakakmu ditemukan, aku akan melamarmu lagi. Biar dia lihat betapa bahagianya kita. Sampai kapanpun, aku akan menunggumu. Karena kamu gadis yang pantas untuk kucintai. Terima kasih ya, Xiatian. Bagus, bagus sekali. Semangat, Xiatian. Semangat. Semangat, Xiatian. Ayo semangat. Semangat, Xiatian. Ayo, Xiatian. Semangat, semangat. Xiatian, cepat pulang dan istirahat. Sudah seharian sibuk, besok masih harus kerja. Aku juga mau tidur cepat, besok harus bangun pagi. Shinru. Malam ini, boleh tidak aku tinggal di sini? Tidak boleh. Besok kamu sudah pergi. Aku tidak rela. Aku cuma pergi mencari kakakku, beberapa hari sudah pulang. Tetap saja beda. Ini pertama kalinya kita berpisah. Aku takut bakal kangen kamu. Kangen apanya? Cuma beberapa hari. Shinru. Kita sudah kenal selama ini. Bisakah kita maju selangkah lagi? Maju selangkah apanya? Xiatian. Kamu ngapain sih? Otakmu isinya apa saja? Kamu ini. Aku cuma mau memastikan hubungan kita, Shinru. Pergi sana. Jangan-jangan, pergi sana. Shinru. 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 Kamu cepat pulang, mandi, terus tidur. Buka pintunya, Shinru. Buka pintunya, Shinru. Shinru. Akhirnya sampai juga. Aduh, pinggangku. Capek banget. Oh, makasih. Tolong yang di depan bisa lebih cepat nggak? Oh, baik. Nona, Ada apa? halo, ini kartu namaku. Oh, Gaohao Photographer? Tadi waktu kamu ambil air di mobil, aku lihat pencahayaannya bagus. Jadi aku ambil beberapa foto kamu. Kenapa kamu foto aku? Aku nggak ada niat jahat. Bisa dihapus nggak? Aku nggak suka difoto diam-diam. Aku beneran nggak ada niat jahat. Sudahlah. Kalau kamu nggak percaya, foto-foto ini bisa aku kasih ke kamu. Di atas ini ada alamatku. Nanti setelah fotonya aku cetak, bisa aku antar ke kamu. Nggak usah.
Toh sekarang orang iseng juga banyak. Halo, Permisi, aku mau cari bos kalian. baik, tunggu sebentar ya. Hei, bos, ada yang nyari. Iya, datang. Halo, ada keperluan apa ya? Bos Chen, halo, aku putrinya Liming. Tunggu dulu, aku bos di sini. Tapi aku nggak Marga Chen, aku Marga Li. Ini bukan restoran Yue Lai? Betul, bos Chen yang kamu cari itu. Harusnya pemilik sebelumnya. Terus dia sekarang gimana? Dia sudah meninggal. Hah? Kenapa bisa? Beberapa tahun lalu dia kecelakaan mobil. Setelah itu keluarganya jual restoran ini ke aku. Terus semuanya pindah. Kalau nggak ada perlu lain, aku lanjut kerja dulu ya. Siapa? Permisi, ini rumah keluarga Tang? Bukan. Ada perlu apa? Maaf, rumah tanya. Dulu di sini. Apakah tinggal keluarga bermarga Tang? Nggak tahu. Nggak tahu? Benar, kok. Halo, Mbak, ada yang bisa dibantu? Halo, saya mau kamar single 1. Kamar promo 180.000 semalam. Kamu beruntung banget. Tinggal sisa satu kamar terakhir. Beruntung apanya? Mahal banget. Di sini sudah murah banget, loh. Kamu bisa cek tempat lain dulu. Sudah saya cek. Kalau di sini, masih bisa kurang nggak? Ini kamar promo terakhir. Kalau nggak mau, ya nggak ada lagi. Ya sudah, saya ambil yang ini. Berapa malam? 1 malam dulu saja. Tolong tunjukkan KTP-nya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sialan kamu, Siatian. Pas lagi butuh, kamu malah nggak ada. Siatian sialan, aku nggak punya uang. Cepat transfer ke rekeningku. Berikutnya, kita sampai di puncak acara. Penghargaan 10 pengusaha muda terbaik. Saya akan mengumumkan pengusaha muda terbaik yang terakhir. Sekaligus peraih suara terbanyak. Beliau adalah Nona Tang Mingna dari Dashan Group. Terima kasih. Selamat untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih panitia atas penghargaan ini.
Menurut saya, ini penghargaan terpenting bagi saya, Tang Mingna. Penghargaan terpenting yang pernah saya terima. Kerja keras saya tak sia-sia. Saya juga ingin mempersembahkan penghargaan ini. Untuk ayah saya, Tang Jin, dan almarhumah ibu saya. Kalau bukan karena dorongan mereka, saya tidak akan bisa mencapai posisi seperti sekarang. Sebenarnya, ada masa di mana saya pernah merasa bingung. Sempat kehilangan tujuan hidup. Tapi justru berkat bantuan ayah dan ibu saya bisa keluar dari masa sulit itu. Pesan saya untuk pengusaha muda. Kalau kalian mau menjadi talenta bisnis yang lebih baik, kita tidak boleh hanya bertanggung jawab pada keluarga sendiri, tapi juga harus bertanggung jawab pada seluruh masyarakat. Kita harus punya keberanian untuk memikul tanggung jawab. Terima kasih semuanya. Kak Liu. Oke, aku langsung ke sana. Kak Liu, sini. Maaf banget ya sudah memanggilmu selarut ini. Tidak apa-apa. Ini kunci mobilnya. Oke. Lalu ini alamatnya. Ini. Villa ya? Orang kaya sih. Susah cari taksi di sana. Mendingan pesan mobil dulu, kalau nggak nanti habis nganterin tamu. Nggak bisa balik lagi. Iya, tenang aja. Aku titip sama fotografer hebat ini. Cuma iseng aja. Ini uangnya, yang hebat. Habis nganterin tamu pulang. Kapan-kapan aku traktir makan. Udah, buruan pulang sana. Dadah. Salam buat kakak ipar ya. Dadah. Mas sopir panggilannya, Iya. tolong anterin dia pulang ya. Iya, udah ngerti. Udah. Ayo, sudahlah, gak usah pakai sopir panggilan segala. Aku juga gak minum banyak kok. Suruh dia pulang aja. Orangnya udah datang, udah dibayar pula. Demi keamanan, biarin dia yang nyetir. Demi keamanan, katanya. Hati-hati, pelan-pelan ya. Nih pegang. Dadah ya. Dadah, hati-hati ya. Dadah. Ayo, Pak, pulang. Ngebut dikit, cepetan pulang. Kamu udah berapa tahun jadi sopir panggilan? Kamu tahu gak? Ini pertama kalinya aku pakai sopir panggilan. Aku tuh orangnya terbiasa ngerjain semuanya sendiri. Jadi, kamu bisa nyetirin aku hari ini, itu namanya jodoh. Namaku Tang Mingna. Pernah dengar? Lihat nih. Pemuda berprestasi. 10 pemuda berprestasi. Ini penghargaan yang aku terima hari ini. Hebat kan? Mereka semua muji aku. Bilang aku hebat banget. Tapi mereka mana tahu betapa capeknya aku. Aku capek banget. Papaku bilang, mau lahir dari keluarga kayak apapun, harus tetap berusaha dan berjuang. Papaku memang bekerja sekeras itu. Setahun 365 hari, dia kerja terus tiap hari. Tapi kan dia laki-laki. Laki-laki kalau kerja itu kelihatan lebih karismatik. Sedangkan aku ini perempuan. Buat apa aku kerja sekeras itu? Sebenarnya, beberapa hal yang dia bilang juga ada benarnya. Katanya dunia ini memang begitu. Pada akhirnya yang tersisa cuma dirimu sendiri. Dan uang hasil kerja kerasmu sendiri. Papa benar juga ya? Iya kan? Aku tanya kamu. Kamu bisu ya? Heh.
Kalau ngomong sambil nyetir itu bahaya. Iya juga, demi keamanan. Oke deh. Kalau gitu aku yang ngomong, kamu dengerin. Kamu tahu setelah aku terima penghargaan tadi, aku barusan pidato apa? Aku bilang, pengusaha muda sukses sepertiku harus punya tanggung jawab sosial. Sering-sering berinteraksi dengan anak muda sepertimu. Omong kosong macam apa itu? Tapi, aku kasih tahu rahasia. Semua itu mereka yang tulisin buat aku. Mana aku ngerti soal beginian. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi kalau kamu bilang juga nggak apa-apa. Mana mungkin mereka percaya sama sopir panggilan. Mereka bakal percaya sama orang kayak aku, yang kaya. Dan punya kuasa. Oh iya? Kamu siapa namanya? Aku tanya loh. Udah masuk tol, pasang sabuk pengaman. Tolong bukain pintunya bisa nggak? Lucu juga kamu, ngajak ngomong. Kamu nggak nanggepin, sombong amat. Maaf, Nggak apa-apa, aku lagi mood bagus hari ini. Kalau nggak, pasti aku komplain ke perusahaanmu. udah kubayar. Ini uang tip, ambil aja. Nggak bisa. Gao Hao? Kebetulan banget. Kok kamu? Tugasku udah selesai. Aku duluan ya. Mampir dulu ke rumah yuk. Aku duluan deh, lain kali aja. Gao Hao? Kamu masih nggak mau ketemu aku ya? Udah bertahun-tahun berlalu. Ya udah, permisi. Ayo. Duduk aja. Bibi, dia. Setelah Xin Hui meninggal, rumah jadi berantakan. Minglang yang dulu kabur dari rumah, nggak pernah mau maafin papa. Ibu terus murung. Nggak sampai setahun. Ibu juga pergi. Duduklah. Tante itu orangnya baik banget. Iya. Ayahku sangat terpukul. Aku sempat menyarankan dia pindah rumah, takut dia teringat kenangan. Tapi dia tidak mau. Rumah memang bisa diganti baru. Tapi kenangan. Tidak akan pernah bisa dilupakan. Oh iya. Kok kamu bisa jadi sopir panggilan? Cuma bantu teman saja. Terus rumah sakitmu tidak sibuk? Aku sudah tidak jadi dokter sekarang. Tidak jadi dokter? Terus sekarang kamu kerja apa? Aku buka studio foto kecil-kecilan. Bantu majalah ambil gambar. Pokoknya apa saja, teman minta tolong. Ya inilah aku, datang juga kan. Kamu santai banget ya. Padahal kamu sekolah kedokteran bertahun-tahun. Tiba-tiba berhenti sayang sekali. Dulu waktu di rumah sakit. Kariermu bagus sekali. Sebenarnya aku merasa, jadi dokter juga tidak ada gunanya. Pada akhirnya, tetap tidak bisa melawan takdir. Sia-sia saja. Kenapa dulu tidak pernah dengar kamu punya hobi fotografi? Dulu memang tidak ada. Terus kenapa kamu buka studio foto?
Alasannya sederhana. Setelah Xin Hui pergi, aku ingin dunia yang penuh warna ini. Kurekam semuanya untuk dia.